Episode 3. Sejenak Embun menatap sosok yang berada di depannya saat ini dengan tatapan kagum. Sosok wanita parubaya yang berada di depannya saat ini sangatlah cantik dan mirip dengan salah satu artis papan atas. "Maaf, ibu mencari siapa ya?" tanya Embun ramah. "Saya mencari Ibu Jihan. Apa Ibu Jihannya ada?" tanya wanita parubaya itu tak kalah ramah. Mendengar mama ibunya disebut oleh wanita di depannya saat ini, lantas saja membuat Embun mengerutkan dahi. Ia merasa bingung bagaimana caranya wanita parubaya itu bisa mengerti ibunya. "Ada, ayo silakan masuk Bu, saya panggilkan ibu lebih dulu," ajaknya. Wanita parubaya tersebut mengangguk. Kemudian melangkah masuk ke dalam rumah setelah membuka alas kakinya. Embun pun segera melangkah ke arah kamar ibunya setelah mempersilahkan tamunya itu untuk duduk di atas sofa lebih dulu. Masuk ke dalam kamar sang ibu, Embun lantas saja memberitahu ibunya tentang kedatangan seorang wanita parubaya yang cantik yang mencari keberadaan ibunya. Bu Jihan yang merasa penasaran dengan sosok yang mencarinya saat ini langsung saja mengajak Embun keluar dari dalam kamarnya walau dalam kondisi tubuhnya yang masih kurang sehat. "Bu Maisa," kedua kelopak mata Bu Jihan terbuka lebar menatap sosok majikannya yang kini berada di dalam rumahnya. Mam Maisa," yang disebut namanya pun lantas saja menatap ke sumber suara kemudian tersenyum manis pada Bu Jihan. "Bu Maisa," Embun mengulang perkataan ibunya. Merasa tidak asing dengan nama yang disebutkan oleh ibunya tersebut, "Bu Maisa majikan ibu," lanjutnya kemudian ketika menyadari sesuatu. "Embun, perkenalkan, ini Ibu Maisa majikan ibu," ucap Bu Jihan setelah Embun duduk di sofa yang bersebelahan dengannya. Embun menganggukkan kepala. Kemudian memperkenalkan dirinya pada Bu Maisa yang masih menunjukkan wajah ramah kepadanya. Maaf mengganggu waktu istirahat Bibi. Kedatangan saya ke sini hanya untuk menjenguk Bibi dan memberikan gaji Bibi bulan ini," ucap Mam Maisa. Mengungkapkan maksud dan tujuannya, kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada Bu Jihan. "Gaji apa ini Bu? Hampir 1 bulan ini saya tidak masuk bekerja Bu. Rasanya tidak pantas kalau saya menerima uang ini," ucap Bu Jihan sungkan. "Tidak masalah, Bibi tetap dianggap hadir bekerja di rumah saya. Sekarang terimalah, anggap saja uang ini sebagai tambahan untuk biaya pengobatan Bibi," ucap Mam Maisa lembut. Kedua bola mata Bu Jihan berkaca-kaca mendengarnya. Entah bagaimana caranya dirinya bisa membalas kebaikan majikannya yang sudah sangat baik kepadanya. Embun yang melihat kebaikan dan ketulusan Mam Maisa pada ibunya pun turun merasa haru dan mengucapkan rasa terima kasihnya. "Bu Maisa, bolehkah saya meminta sesuatu pada Anda, Bu?" tanya Embun setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Mam Maisa. Apa itu? Katakan saja," jawab Mam Maisa. "Sampai saat ini, kondisi ibu saya masih sangat belum meyakinkan untuk bisa bekerja kembali. Ibu masih suka sakit-sakitan dan lemas untuk dibawa bergerak. Maka dari itu, bolehkah saya menawarkan diri pada ibu untuk menggantikan posisi ibu saya bekerja sebagai pembantu di rumah ibu?" pinta Embun sungguh-sungguh.
Mendengar permintaan putri sulungnya tersebut lantas saja membuat Bu Jihan melebarkan kedua kelopak matanya. "Embun, apa maksud permintaanmu ini?" "Embun," ucap Bu Jihan sedikit keras, merasa tak setuju dengan permintaan putrinya. "Embun ingin mengganti ibu bekerja sebagai pembantu di rumah Bu Maisha, Bu. Embun gak tega membiarkan ibu bekerja dalam kondisi sakit-sakitan seperti ini," jawab Embun. Bu Jihan seketika menggelengkan kepalanya, merasa tak setuju dengan keputusan putrinya itu. "Tapi nak, kau masih kuliah. Ibu ingin kau fokus pada kuliahmu saja dan jangan memikirkan ibu." Embun meraih tangan Bu Jihan dan menggenggamnya lembut. "Ibu, untuk kali ini biarkan Embun membantu ibu bekerja. Embun gak ingin menyesal di kemudian hari karena membiarkan ibu masih bekerja dengan kondisi ibu yang sedang sakit seperti ini." Bu Jihan hendak kembali menyahut tak menyetujui keputusan putrinya itu. Namun Embun dengan cepat memotong perkataan ibunya dengan terus meyakinkan ibunya jika dirinya tidak masalah untuk mengorbankan kuliahnya saat ini demi membantu ibunya bekerja. Mendengar perdebatan ibu dan anak tersebut, Mameisa merasa terpanggil untuk ikut bersuara. Embun masih bisa kuliah walau dia bekerja di rumah saya nanti, Bi. Saya akan meminta ketua pelayan mengatur jadwal bekerja Embun agar kuliahnya tidak terganggu, ucap Mameisa. Solusi yang diberikan Mameisa terdengar bagai angin segar di telinga Embun. Niatnya yang ingin mengambil cuti kuliah demi membantu ibunya bekerja kini lenyap berganti dengan harapan baru. Bu Jihan yang mendengarkan solusi dari Mameisa dibuat tak dapat berkata-kata. Di dalam hati, ia merasa sangat bersyukur karena bisa memiliki majikan sebaik Mameisa yang selalu bersedia membantu keluarganya di saat terpuruk seperti saat ini. Karena tidak ada lagi alasan Bu Jihan untuk menolak keputusan Embun untuk bekerja, akhirnya hari itu Bu Jihan pun memutuskan menerima keputusan Embun untuk menggantikannya bekerja sementara waktu sampai dirinya benar-benar pulih. Karena sudah mendapatkan keputusan dari Bu Jihan, Mameisa pun meminta pada Embun untuk masuk bekerja mulai esok hari di rumahnya. Embun menatap sebuah bangunan mewah yang berdiri kokoh di depannya dengan tatapan kagum. Hampir 15 tahun ibunya bekerja di rumah Mameisa, baru kali ini Embun menginjakkan kaki di depan rumah Mameisa yang ternyata sangat mewah dan besar. Kedatangan Embun di rumah tersebut pun disambut dengan ramah oleh seorang wanita parubaya yang bertugas sebagai ketua pelayan di rumah tersebut. "Silakan masuk, Bu Maisha sudah menunggu kedatangan Anda di dalam," ajaknya ramah. Embun menganggukkan kepalanya. Dengan ragu ia melangkah masuk ke dalam bangunan mewah tersebut. Di ruang tengah rumah, Maisha nampak tengah duduk bersama Di ruang tengah rumah, Maisha nampak tengah duduk bersama seorang pria parubaya yang Embun tebak adalah suami dari Maisha. Embun sudah datang." Maisha meminta Embun mendekat dan duduk di sofa yang berhadapan dengannya. Tanpa membuang waktu lama, Maisha langsung saja meminta pada ketua pelayan untuk menjelaskan jadwal bekerja Embun dan hal apa saja yang harus Embun kerjakan selama bekerja di rumahnya. Di tengah penjelasan ketua pelayan pada Embun, kedatangan sosok pria gagah dan tampan yang baru saja turun dari lantai atas
mengalihkan perhatian embun dan Mamaisa ke arah pria tersebut. "David, kau sudah mau pergi bekerja, nak?" tanya Mamaisa saat David sudah berada dekat dengannya, berniat untuk berpamitan sebelum pergi. David tak langsung menjawab. Sejenak ia menatap embun. Sejenak ia menatap pada embun dengan tatapan dingin hingga membuat embun yang ditatap demikian olehnya dibuat kaku dan membeku. Pandangan David kemudian beralih pada Mamaisa. Ia mengangguk mengiyakan perkataan mamnya tanpa bertanya tentang siapa sosok asing yang berdiri di dekatnya saat ini. David langsung saja berpamitan untuk pergi bekerja. "Apa pria tadi anak dari Nyonya Maisa? Kenapa dia terlihat dingin dan kaku sekali?" gumam embun dalam hati. Setelah kepergian David, ketua pelayan kembali melanjutkan tugasnya, menyebutkan hal apa saja yang harus embun kerjakan selama bekerja. Tak lupa ia membagi waktu untuk embun bekerja agar bisa tetap kuliah sambil bekerja. Mendengar penjelasan pelayan membuat embun sangat bersyukur karena ternyata Mamaisa benar membuktikan perkataannya untuk memperbolehkan dirinya tetap kuliah. Setelah selesai menjelaskan pekerjaan dan jadwal pekerjaan embun, ketua pelayan pun mengajak embun pergi ke arah belakang untuk memulai pekerjaannya yang pertama. "Sepertinya wanita itu anak yang baik," ucap Det Raka setelah kepergian embun. "Iya, Det, selain baik, dia juga sayang pada ibunya. Buktinya saja dia mau menggantikan pekerjaan ibunya dan merelakan untuk putus kuliah. Untung saja kemarin Mami memberikan solusi agar dia masih tetap kuliah walau sambil bekerja." Det Raka menganggukkan kepala. Ia tiba-tiba saja teringat dengan menantunya yang tak jauh berbeda baiknya dengan embun. Seandainya saja David memiliki istri sebaik embun, pasti hidupnya akan bahagia. Sebuah pernyataan yang keluar dari dalam mulut Det Raka secara tiba-tiba membuat Mamaisa menatap intens pada wajah suaminya itu. "Dedi," Mamaisa menatap Det Raka penuh maksud, dan yang ditatap pun tersenyum pada Mamaisa seakan menyiratkan sesuatu. "Bibi, pria yang tadi bersama Nyonya Maisa dan Tuan Raka itu anaknya mereka ya?" tanya embun saat ia sudah berada di ruangan laundry berniat melakukan pekerjaan pertamanya sebagai pembantu. "Iya, namanya Tuan David. Dia memang terkenal dingin dan kaku dibanding dengan adik bungsunya," beritahu Bibi. "Oh gitu." Embun mengangguk-anggukkan kepalanya. Baru pertama melihat sosok David saja sudah membuat embun menebak bagaimana sifat pria bernama David itu. "Selama bekerja di sini, kau harus berhati-hati dalam bersikap dengan Tuan David ya. Jangan mengajaknya berbicara jika tidak penting, sebab Tuan David tidak suka berbasa-basi," beritahu ketua pelayan lagi. Embun menganggukkan kepalanya, paham dengan maksud ketua pelayan. "Oh iya Embun, karena tugas mencuci dan menggosok pakaian keluarga di rumah ini adalah tugasmu, maka saya minta agar kau bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai pakaian yang kau cuci ada yang lecet ataupun masih kotor," pesan ketua pelayan. Jika sebelumnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Bu Jihan, kini pekerjaan tersebut dilimpahkan kepada Embun. "Baik Bi, Embun akan bekerja dengan baik dan hati-hati," jawab Embun patuh. Ketua pelayan menganggukkan kepalanya. Walau baru pertama kali bertemu dengan Embun, namun ia sudah percaya jika Embun bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Terlebih ia sering mendengar cerita dari Bu Jihan
jika putrinya itu sangatlah pandai dalam berbagai bidang, baik itu pekerjaan rumah maupun di pendidikan. Di saat Embun tengah fokus pada pekerjaannya di hari pertama sebagai pembantu, di tempat berbeda, David nampak tengah memikirkan sosok wanita yang terlihat asing di matanya namun dapat menggetarkan jiwanya. "Pak Nasrul, apa Bapak kenal dengan pembantu baru di rumah saya?" tanya David datar pada pria yang berstatus sebagai sopir pribadinya. Pak Nasrul menatap wajah David dari kaca spion yang berada di dalam mobil. "Pembantu baru, maksudnya Nona Embun anaknya Pujian, Tuan?" tanyanya memastikan. "Anaknya Pujian?" ulang David. Pak Nasrul menganggukkan kepalanya. "Iya Tuan, setahu saya hanya ada satu pembantu baru di rumah Tuan dan dia adalah anaknya Pujian," jawab Pak Nasrul. "Kenapa anak Pujian bekerja di rumah saya? Memangnya Pujian kenapa?" "Anaknya Pujian menggantikan pekerjaan Pujian sebagai pembantu karena Pujian masih sakit Tuan. Kondisi Pujian yang semakin lemah membuat Pujian gak bisa bekerja lagi hingga putrinya yang mengambil alih pekerjaannya," jawab Pak Nasrul sesuai informasi yang ia ketahui dari ketua pelayan. David tak lagi memberikan tanggapan, karena tidak terlalu peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Ia sampai tidak menyadari jika Pujian yang biasanya mengambil pakaian kotor di kamarnya sudah cukup lama tidak bekerja lagi di rumahnya karena sakit. Melihat diamnya David membuat Pak Nasrul ikut diam, tak lagi mengeluarkan suara. Di dalam hati ia bertanya-tanya kenapa seorang David yang biasanya tidak peduli dengan siapa saja yang berada di sekitarnya, kini peduli dengan sosok Embun. Apa Tuan David tertarik pada Embun? Pak Nasrul menduga-duga dalam hati, kemudian menggelengkan kepalanya mengusir segala praduga yang berputar di kepalanya saat ini. Karena hari itu adalah hari pertamanya bekerja di rumah majikan ibunya, Embun berniat mengambil libur kuliah. Ia merasa segan jika hanya bekerja setengah hari di hari pertama masuk bekerja. Ketua pelayan yang melihat Embun masih sibuk menyetrika pakaian di dalam ruangan laundry pun menghampiri Embun. "Embun, kenapa masih di sini? Bukannya jadwal pekerjamu sudah habis dan sekarang sudah saatnya kau berangkat kuliah?" tanya ketua pelayan. Hari ini Embun ambil libur kuliah aja Bi," jawab Embun seraya tersenyum. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya. "Gak bisa gitu Embun, saya sudah membuatkan jadwal bekerja untukmu agar kuliahmu tidak terganggu. Jika kau tetap bolos kuliah karena bekerja di sini, saya bisa dimarahi nyonya karena dipikir tidak menjalankan tugas dengan baik dalam mengatur jadwal bekerja para bawahan saya," ucap ketua pelayan tegas. "Maaf Bi, Embun merasa tidak enak. Niat hati ingin bekerja seharian full karena rasa tidak enak pada Mamaisa." Embun justru jadi merasa tidak enak pada ketua pelayan karena tidak mengikuti jadwal yang sudah diberikan ketua pelayan. "Sekarang tinggalkan pekerjaanmu, bersiaplah untuk pergi kuliah. Kau sudah bawa baju ganti dan perlengkapan kuliahmu kan?" Embun menganggukkan kepalanya kemudian menuruti perintah ketua pelayan untuk segera bersiap-siap pergi ke kampus. Ternyata ibu benar. Di sini bukan hanya majikannya saja yang baik, tapi para pekerjanya juga, guman Embun sambil mengganti pakaiannya di dalam kamar pembantu yang kini ditempati dirinya. Setelah selesai berganti pakaian, Embun bergegas keluar dari dalam rumah menuju parkiran motornya berada untuk pergi ke kampus. Mamaisa dan David
yang sedang berada di balkon lantai 2 dan melihat Embun hendak pergi kuliah pun saling pandang satu sama lain. "Dedi, bukannya kita sudah berjanji pada David, tidak mau lagi menjodohkan David?" tanya Memaisa merasa sedikit ragu dengan saran yang diberikan suaminya beberapa jam lalu. "Bukan menjodohkan, kita hanya mendekatkan mereka. Kalau cocok lanjut, kalau tidak tetap dipaksa untuk lanjut," jawab Detraka diakhiri senyuman semerik di sudut bibirnya. Embun kini telah sampai di kampus tempat ia menempuh pendidikan saat ini. Kedatangannya ke kampus siang itu disambut oleh Kanya yang sudah tiba lebih dulu di kampus dibanding dirinya. "Embun," Kanya menyapa, menggait tangan Embun kemudian menuntunnya menuju ruang kelas mereka kuliah berada. Embun yang sudah terbiasa diperlakukan demikian oleh Kanya menurut saja mengikuti langkah teman baiknya itu. "Oh iya Embun, apa benar hari ini kau jadi bekerja di rumah majikan ibumu?" tanyakannya memastikan percakapannya dan Embun ditelepon kemarin. Embun menganggukkan kepala membenarkan perkataan Kanya. "Aku sudah bekerja mulai tadi pagi." Kanya menghentikan langkahnya hingga membuat langkah Embun ikut berhenti. Wanita yang memiliki mata bulat itu kini menatap wajah Embun dengan intens. "Kau hebat sekali Embun. Mau bekerja menggantikan ibumu sebagai pembantu," puji Kanya. Jika posisi Embun saat ini terjadi kepada dirinya, Kanya mungkin sulit untuk memutuskan bekerja sebagai pembantu. Embun mengulas senyum tipis. "Aku tidak hebat, aku hanya melakukan kewajibanku sebagai anak dengan baik. Jika bukan aku yang membantu ibu, lalu siapa lagi?" Kanya ikut mengulas senyum. "Kau benar juga, tapi walaupun begitu, aku sangat salut kepadamu Embun," puji Kanya. Embun tersenyum saja. Sebagai anak pertama di keluarganya, ia memang harus dituntut untuk memiliki pundak yang lebih kuat dibanding adiknya. Terlebih saat ini, ia tidak lagi memiliki seorang ayah yang berkewajiban menafkahi dirinya dan keluarganya. "Jadi setelah pulang kuliah ini, kau langsung kembali ke rumah Tante Meisa untuk melanjutkan pekerjaanmu?" tanya Kanya setelah berada di dalam kelas bersama dengan Embun. "Iya, setelah selesai menyiapkan makan malam untuk keluarga Nyonya Meisa, aku baru boleh pulang." "Apa kau tidak capek Embun? Seharian bekerja sambil kuliah juga?" Kanya nampak prihatin. Embun yang melihatnya pun tersenyum seolah meyakinkan jika dirinya kuat melewati itu semua. Embun, semoga kebahagiaan akan segera datang kepadamu setelah banyaknya ujian yang kau lewati di dalam hidupmu selama ini," guman Kanya dalam hati. Embun melajukan motor metik miliknya dengan kecepatan sedang menuju kediaman Memaisa setelah selesai melewati 2 perkuliahan dari siang sampai sore hari. Kedatangannya kembali ke rumah Memaisa sore itu ternyata bersamaan dengan kepulangan David dari bekerja. "Tuan David," Embun sedikit membungkukkan tubuhnya menyapa David yang baru saja keluar dari dalam mobilnya. Bukannya membalas sapaan Embun, David justru menatap wajah Embun dengan dingin seperti yang ia lakukan tadi pagi pada wanita itu. Ditatap demikian oleh David lantas saja membuat Embun jadi membeku dan bertanya dalam hati apakah ia sudah salah dalam bersikap pada David. David segera memutuskan pandangan matanya dari Embun kemudian melangkah masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Embun, jangan dimasukkan hati ya sikap Tuan David tadi. Dia memang seperti itu pada semua orang, tapi percayalah jika hatinya tak sedingin wajahnya," ucap Pak Nasrul pada Embun yang nampak terdiam di posisinya setelah kepergian David.
Embun mengulas senyum tipis kemudian menganggukkan kepalanya. Iya Pak, Embun gak apa-apa kok. Pak Nasrul ikut tersenyum seraya mengangguk. Kalau begitu Embun masuk ke dalam dulu, pamitnya tak ingin berlama-lama di depan rumah. Pak Nasrul mengiyakan kemudian mempersilahkan Embun masuk ke dalam rumah. Kalau dilihat-lihat sikap Tuan David kali ini sedikit berbeda saat menatap Embun. Jika biasanya Tuan David sangat menghindari bertatap mata dengan wanita, kini dia justru menatapnya cukup lama. Seakan tidak memiliki rasa lelah karena baru saja pulang dari kuliah, Embun yang baru saja tiba di kediaman Mamaisa langsung saja melanjutkan pekerjaannya sore itu, mempersiapkan makanan untuk makan makanan malam keluarga Mamaisa bersama para pelayan. Ketua pelayan yang melihat bagaimana cekatan dan semangatnya Embun dalam bekerja dibuat salut hingga mengulum senyum beberapa kali. Ternyata hebatnya pujian turun kepada anaknya. Lihatlah sekarang, aku seperti melihat jiwa pujian di dalam diri Embun, guman ketua pelayan. Embun yang tidak menyadari jika dirinya kini tengah diperhatikan oleh ketua pelayan terus fokus pada pekerjaannya hingga akhirnya selesai mengerjakan tugas dengan baik. Embun, sekarang kau boleh istirahat dan membersihkan tubuhmu sebelum jam makan malam tiba, ucap ketua pelayan saat menghampiri Embun. Embun mengangguk patuh kemudian melangkah ke arah kamarnya berada. Tanpa membuang waktu lama setelah berada di dalam kamar, Embun langsung saja membersihkan tubuhnya dan beristirahat barang sejenak sebelum jam makan malam tiba. David, Mamaisa yang baru saja keluar dari dalam kamarnya menghampiri David yang hendak masuk ke dalam kamarnya setelah keluar dari dalam ruang kerjanya. David mengurungkan niatnya yang hendak masuk ke dalam kamar mendengar panggilan dari ibunya. Ada apa, Mam? Tanyanya datar seperti biasanya. Gak apa-apa, Mam hanya mau berbicara sebentar denganmu saja. David menatap wajah sang mami dengan tatapan penuh selidik. Entah mengapa batinnya mengatakan jika ada hal terselubung yang ingin Mamaisa katakan kepadanya. Katakan saja sekarang, Mam, pinta David tanpa berniat mengajak Mamaisa duduk lebih dulu. Mamaisa yang sudah katam dengan sikap putranya itu tak mempermasalahkan sikap David saat ini. Ia justru melanjutkannya niatnya yang ingin menyampaikan sesuatu pada David. David, kau sudah melihat pembantu baru di rumah kita tadi pagi kan? Namanya adalah Embun, anak dari Bibi Jihan. Beritahu Mamaisa. David mulai mencium gelagat mencurigakan maminya itu setelah menyebutkan nama anak dari Bu Jihan. Lalu, David bertanya dengan wajah yang nampak acuh. Dan lagi Mamaisa yang sudah khatam dengan sikap putranya kembali melanjutkan perkataannya. Menurutmu anak pujian cantik tidak? Kalau menurut Mami sih cantik banget, tanya Mamaisa sekaligus memuji. Dahi David sedikit mengkerut mendengarkan pertanyaan dari maminya itu. Biasa saja, jawab kembali acuh. Mamaisa mulai dibuat geram dengan jawaban putranya itu. Namun walaupun begitu, ia harus tetap melanjutkan misi dengan baik. Wah, sepertinya karena terlalu lama melajang anakku ini jadi nggak bisa melihat mana yang biasa saja dan mana yang luar biasa. Omel Mamaisa. Apa Mami ingin mengajakku berbicara hanya untuk mempertanyakan hal itu saja? Jika benar begitu, aku tidak tertarik dengan pertanyaan Mami dan ingin masuk kamar, ucap David tanpa memberikan tanggapan atas perkataan Mami Maisa. Mamaisa kembali dibuat geram mendengarkan perkataan putranya itu.
David, kenapa kau ini selalu saja begitu sih setiap kita membahas tentang seorang wanita? Mamaisa kembali mengomel. Dan omelannya itu hanya direspon David dengan memasang wajah datarnya. Karena aku sudah malas menanggapinya, Mam, jawab David seadanya. Walau di dalam hatinya terbesit rasa ingin tahu tentang seluk-beluk kehidupan embun. Namun, David sebisa mungkin bersikap seperti biasanya agar Mamaisa tidak menaruh rasa curiga. Mamaisa akhirnya mengalah. Ia memilih mengakhiri pembicaraannya dengan David karena menurutnya masih banyak waktu yang bisa ia pergunakan untuk membahas tentang embun pada David. Setelah melihat David masuk ke dalam kamarnya, Mamaisa segera beranjak menuju lantai bawah untuk melihat embun yang sepertinya saat ini sedang menyiapkan makan malam bersama para pelayan. Kedatangan Mamaisa di ruang makan pun disambut dengan senyuman oleh beberapa orang pelayan termasuk embun. Embun, setelah selesai menyiapkan makan malam, kau sudah boleh pulang, ucap Mamaisa mengingatkan. Baik, Nyonya, embun mengangguk patuh kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Mamaisa yang memperhatikan gerak-gerik embun pun mengulum senyum. Ia sungguh salut pada embun yang tidak terlihat bermalas-malasan saat bekerja, padahal dirinya pasti sudah lelah sejak pagi bekerja dan siang harinya pergi kuliah. Jika aku mau mencari menantu yang sempurna, di mana aku bisa mendapatkannya karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna, guman Mamaisa penuh maksud kemudian melangkah pergi meninggalkan area ruang makan dan kembali menuju kamarnya berada untuk memanggil Papa Raka untuk makan malam bersama. Mamaisa, Det Raka, dan David kini sudah duduk berkumpul di meja makan bersamaan dengan embun yang nampak sudah bersiap untuk pulang ke kediamannya. Melihat embun yang saat ini sedang berpamitan pada ketua pelayan untuk pulang, Mamaisa pun memanggilnya untuk mendekat ke arahnya. Mendengar perintah Mamaisa, embun segera melangkahkan kaki menuju meja makan menghampiri Mamaisa. Ada apa, Nyonya? Tanya embun ramah. Sudah mau pulang ya, embun? Tanya Mamaisa basa-basi. Embun menganggukkan kepalanya. Iya, Nyonya, saya izin pulang dulu. Mamaisa menganggukkan secara mengulas senyum. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan dan sampaikan salam saya pada ibumu ya. Baik, Nyonya, terima kasih. Setelah menjawab perkataan Mamaisa, embun turut berpamitan pada Det Raka dan David. Jika Det Raka mengangguk seraya mengiyakan perkataan embun, David justru hanya diam bagaikan patung. Melihat sikap putranya tersebut lantas saja membuat Mamaisa menggelengkan kepalanya. Merasa tak habis pikir dengan sikap putranya yang terlalu kaku dan dingin itu. Dasar David, kenapa dia nggak bisa kasih respon sama embun walau hanya dengan mengangguk saja sih? Gerutu Mamaisa sambil menatap sebal wajah sang putra. Embun kini telah kembali ke kediamannya. Kepulangannya malam itu disambut dengan senyuman di wajah Pujian dan Sophie yang sejak tadi menunggunya pulang. Ibu Sophie, embun menyalimi Pujian dan Sophie secara bergantian. Melihat putrinya yang sepertinya kelelahan membuat Pujian segera mengajak embun masuk ke dalam rumah dan membuatkan minum untuknya. Bagaimana kerjanya hari ini, embun? Tanya Pujian setelah kembali ke depan membawa minuman untuk embun. Lancar, Bu, embun senang bekerja di sana, jawab embun tersenyum. Pujian ikut tersenyum mendengarnya. Syukurlah kalau begitu, maafkan ibu ya, karena keadaan ibu saat ini membuatmu jadi menggantikan tugas ibu untuk bekerja. Kau pasti kelelahan karena harus bekerja sambil kuliah juga,
Ucap pujian dengan wajah yang berubah sendu setelah mengucapkan kalimat terakhirnya itu. Embun mengusap lengan ibunya. "Nggak perlu minta maaf, Bu. Ini semua keinginan Embun." Dan Embun nggak merasa keberatan sama sekali. Embun justru senang karena bisa menggantikan peran ibu sehingga ibu bisa fokus untuk istirahat di rumah saja, jawab Embun. Pujian merasa haru mendengarnya. Jika anak-anak lain pada umumnya pasti akan malu menggantikan pekerjaan ibunya sebagai pembantu, putrinya justru sebaliknya. Embun, seandainya saja ayahmu tidak pergi meninggalkan kita, pasti hidup ini gak akan seperti ini, guman Pujian mengingat suaminya yang memilih pergi bersama wanita lain dan melupakan segala tanggung jawabnya pada Sophie dan Embun.